Jadi kalau ada orang yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi, maka sesungguhnya dia sudah meruntuhkan Ratib Al-Attas, Ratib Al-Haddad. Kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Karena yang benci kepada zuriat Nabi SAW hanya orang yang tidak bertuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan kembali mereaction video dari Ustadz Abdul Somad. Kenapa mesti berkali-kali? Karena saya melihat sesuatu yang sangat menjengkelkan di sana. Di video sebelumnya saya sudah komentari tentang statement-statement beliau dalam perspektif atau menggunakan pendekatan ilmu nasab atau kesejarahan, entah ya. Tentu saya tidak bicara sejarah sebagai yang ansih atau ilmu nasab sebagai yang ansih, tapi hal-hal yang berkaitan dengan nasab dan berkaitan dengan sejarah saja, yaitu saya menguraikan tentang argumentasi yang dibangun oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dalam memberikan statement bahwa Ahmad bin Isa bukan Ahmad Al-Muhajir menurut data-data primer maupun sekunder. Nah, sekarang dalam konten ini saya akan membahas apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad dalam perspektif ilmu logika, di mana apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad itu sangat berbahaya. Kenapa? Kalau kita bicara lebih jauh lagi, tidak hanya sekadar ilmu logika saja. Ini nanti belum saya urai apa sih yang dimaksud kesalahan Ustadz Abdul Somad dalam ilmu logika. Nanti dulu. Yang dilihat terlebih dahulu atau awalan adalah Ustadz Abdul Somad ini adalah seorang figur yang memiliki banyak masa. Ketika ucapan salah, cacat logika dilakukan oleh orang yang memiliki banyak pasukan, ini akan mempengaruhi terhadap psikologi massa. Mungkin juga akan berpengaruh terhadap gerakan-gerakan sosial yang didasari atas pemahaman yang salah. Ini yang berbahaya. Makanya saya jengkel berkali-kali membuat konten reaction kepada Ustadz Abdul Somad. Pertama, dari sisi logika, Ustadz Abdul Somad mengatakan, silakan Anda lihat itu di videonya Ustadz Supratman ketika Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa PKI lah, bobo PKI begitu. Persoalannya apa yang dimaksud Ustadz Abdul Somad tentang PKI? Oh, artinya orang yang membatalkan nasab Ba'alwi dan para pendukung nasab Ba'alwi itu berarti ada kaitan sama PKI. Apa itu yang ingin dimaksudkan? Apa bukti Ustadz Abdul Somad mengatakan seperti itu? Saya bukan semata-mata membela kajian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, tidak. Tapi kalau cara Anda seperti ini, saya juga malas juga, Pak. Kan saya nggak pernah ngotot kalau ngelihat Gus Rumel membantah. Karena Gus Rumel itu membawakan data-data yang sebelumnya saya belum ketahui. Jadi saya malah terpantik untuk membaca gitu. Oh iya sih, ini di mana sih persoalannya? Pokoknya di mana sih? Oh, di sini. Bener nggak? Paling ujung-ujungnya bener nggak sih Gus Rumel mengatakan seperti ini? Ada nggak sih? Makanya saya kalau mengkritik Gus Rumel itu selalu, ayo lo terbitkan bukunya, ayo terbitkan bukunya, walaupun aku nggak tahu tuh. Nah, tapi kalau caranya seperti Ustadz Abdul Somad seperti ini, itu kelewatan. Apalagi Ustadz Abdul Somad itu selalu mengatakan tesis saya berjilid-jilid. Lah, Pak, malu Pak. Harusnya Anda itu malu. Malu, semalu-malunya dengan bernarasi seperti itu. Karena Anda itu orang cerdas. Punten saya marah-marah dengan Pak Ustadz Abdul Somad ya. Karena saya kecewa dengan bantahan beliau yang seperti itu. Jika Anda tidak sepakat dalam sebuah kajian, itu adalah keniscayaan untuk memberikan kritik terhadap apa yang tidak Anda sepakati. Tetapi bantahan itu harus sesuai dengan koridor jalur-jalur keilmuan. Karena Anda basicnya adalah seorang pengajar. Apalagi Anda seorang dosen. Nggak patut, nggak elok seorang dosen mengatakan dengan ungkapan-ungkapan yang bahkan cacat logika. Cacat logika model apa yang dikatakan oleh Abdul Somad? Dikotomi falasi. Seperti yang saya sampaikan di konten sebelumnya. Itu adalah jenis kecacatan berpikir yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad. Kenapa Ustadz Abdul Somad mengatakan PKI? Karena orang yang nggak percaya durian Nabi. Kesimpulannya, oh berarti semua yang tidak mempercayai durian Nabi adalah PKI, dan semua yang tidak mempercayai Ba'alwi adalah tidak mempercayai durian Nabi. Apakah seperti itu proposisi yang ingin Anda sampaikan, wahai Ustadz? Dari mana Anda mengetahui bahwa semua orang pendukung Kiai Ahmad itu adalah PKI? Atau didasari PKI? Anda harus buktikan ini loh. Jangan hanya
melakukan justifikasi tak berdasar seperti itu, ya saya akan minta maaf kalau Ustadz Abdul Somad itu bisa membuktikan. Kalau tidak, ya apa yang kok bawa PKI? Justru PKI itu Pak musuh kita bersama. Anda benci PKI, saya pun iya. Karena itu sejarah gelap bangsa kita. Dan kita tidak boleh menuduh saudara kita sendiri dengan tuduhan yang sangat keji seperti itu. Mau sampai kapan kita bawa lagi isu-isu PKI? Hah? Mau sampai kapan? Ini punten saya marah-marah. Jarang saya marah-marah, tapi saya kesal ya. Karena sering sekali kita melihat bantahan-bantahan atau ungkapan-ungkapan narasi-narasi yang Allah karim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini benar ini saya tidak bercanda ya. Saya kecewa dengan Ustadz Abdul Somad. Segila itu beliau. Ini mohon orang-orang yang punya relasi kepada Ustadz Abdul Somad, mungkin Anda jemaahnya, mungkin Anda muridnya, mungkin Anda mahasiswanya, mungkin Anda punya relasi kepada beliau Ustadz Abdul Somad, dengan sangat hormat, kirimkan video ini kepada beliau. Kirimkan video ini kepada beliau. Ya. Sebetulnya saya ingin menjelaskan ini adalah jenis pikiran falasi begini dan semacam. Beliau lebih tahu masalahnya. Cuma saya nggak ngerti kenapa beliau itu mengatakan hal-hal demikian seperti yang kita dengar dalam video cuplikan ketika Ustadz Abdul Somad mengatakan yaitu bawa PKI. Apa maksudnya itu Pak? Semisal ketika Ustadz Abdul Somad itu mengatakan bahwa Ahmad bin Isa hijrah dan semacam di gelar Anafat, oke lah, itu bisa dimaklumi, mungkin keterbatasan literasi dari beliau. Tapi soal penalaran bahwa orang yang tidak sepakat itu langsung ditembak sebagai PKI, langsung dituduh sebagai PKI, lah ini menjadi PR besar bagi Ustadz Abdul Somad. Sekelas Ustadz Abdul Somad loh. Ini mohon sampaikan, mudah-mudahan video saya sampai kepada beliau ya. Begitu, kira-kira teman-teman, ini sama-sama kita harus kawal kajian ini dengan seobjektif mungkin, agar supaya kita bisa bijaksana menyikapi semua persoalan yang terjadi di sekitar kita. Termasuk dalam hal ini adalah ungkapan Ustadz Abdul Somad yang sangat tidak bijaksana ketika beliau mengatakan kepada orang yang tidak sepakat dengan apa yang beliau yakini, langsung dibilang sebagai PKI atau hal-hal yang berkaitan dengan PKI. Isu-isu PKI itu adalah isu usang. Kita bisa salurkan pengetahuan kepada orang lain dengan membawa PKI sebagai pengetahuan. Untuk sama-sama kita antisipasi terjadinya hal tersebut untuk yang kedua kali. Kita antisipasi. Dan kita semua sama-sama membenci PKI dalam pengertian, dalam tanda petik ya, membenci karena mereka adalah pengacau, karena mereka adalah sejarah gelap bagi bangsa kita. Jadi kita benci sebagai bangsa, bukan sebagai pribadi. Sebagai pribadi semuanya harus mencintai, tapi sebagai bangsa kita harus memberikan batasan kepada langkah-langkah PKI. Itu betul, dan itu tugas kita bersama sebagai warga negara yang baik. Bukan malah mengatakan saudara sendiri, saudara sebangsa, saudara senegara sebagai PKI. Nah, itu yang ingin saya sampaikan kepada beliau Ustadz Abdul Somad Al-Mukarram Al-Ustadz. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Jika ada yang tidak disepakati terhadap apa yang saya sampaikan, silakan letakkan di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thariqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.